Ya kabarnya piye? Kabarnya baik. SMP nih dia SMP nih. SMP nih kerja, boy ini cakep. Oh jasem pada sebelah. Nah. Iya. Kenapa kopi? Iya kita lagi ngopi ke. Halo. Udah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat ya? Pak. Yuk. Lanjut ke materi selanjutnya. Itu adalah budaya hidup bersih dan sehat, adaptasi kebiasaan baru yang akan dibawakan oleh Bu Atika Fauzia. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, Pak, ya. Halo. Ngopi bang. Cek, halo. Ada suaranya terdengar? Letik ini ganjang. Ada, Bu. Nah, oke. Bentar ya. Yo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu. Bu, suaranya kayak Bu Bu, Indri. ini satu gugus Bu sama saya Bu. Tapi di HP-nya digade. Bu, Ibu udah sehat. Alhamdulillah kalau udah sehat mah Bu. Ibu gue tanya. Si Esa baik. Bisa. Gitu aja. Bu, baterainya habis. Pak, godanin ntar ke Pak. Titi siapa itu? Ibu, baterainya habis. Yang kelihatan itu. Oh, Bu, caranya. F5. Jadi kan udah di F5 ya. Akhirnya pindah di apa sih ke jendela eta. Main saya. Set. Itu F5 biar nggak keluar. Oh, udah makan dulu. Kirim buat Pak. Sebentar ya, masih dipersiapkan dulu. Iya. Ya, Bu. Orang yang ningali budak mah. Ningali. Tapi PPT ongkoh gitu. Juga login. Tahu. Kameranya pakai bisa. Berisik aja gemes juga ya, woi. Pelajarannya harus masuk. Bocah cilik sombong temen ya. Ipin tahu. Itulah. Sa, mata nih Rai nih. Sa, blesa. Adam Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Kaget. Diem gocek. Wah, Amer pateni mike. Memang bermual. Gas. Ini Hasan dia nih. ML aja FP burik. Ini Hasan di. Mahesa ganteng, wih. Ini Hasan dia nih. Sa, Sepi. mata nih Kang. Mahesa ganteng. Ya. Ipin tahu. Golok bocah. Ini Esa. Mahesa ganteng, wih. Bok temen ya. Ini Hasan di.
Sila sama tolol. Ipin tahu. Bocah cilik sombong temennya. Ipin tahu. Belul. Maesa ganteng. Sana. Matanya nih kameranya. Yani dia sana Yani. Ngobrol. Halo Wahid, dia kembali lagi Wahid guys. Ngopi woi. Mau pengen sing. Jack. Bisa Pak. Bisa. Cak nali. Udah ini goblok. Udah ini udah kelasnya. Cerewet tuh. Ya, Maesa, woi. Maesa, oi. Oi. ira ganteng sa. Si kawin bayi. Ganteng edan. Si bayi ngarang. Ira edan. Duo sing Otolok. Belul pakai kamera nih. Belul. J, mana ke J? Dolan J. Ah, Yuk, Wahyu mana yuk? Riwen. Dolan kain itu. Mana J? Dolan yuk. Ini gak masih ingat. Berisik wae, berisik. Ira berisik. Waktu itu ngomong kayak gue. Gunane. Supaya apa ngomong kayak gue kayak? Siapa gue Yuk, mana yuk? Dendeng. ngomong? Wahyu. Sambil duduk sih ngomong guys. Riwen. Berarti kalau mau menregister ini. Ayo Bu, udah siap Bu. Udah siap, mau belajar Bu, udah gak sabar. Sudah siap semuanya? Are you ready? Iya Bu, Kita mulai ya. Ayo Bu, langsung gas aja. Suaranya jelas ya? Ya. Sebelum dimulai, Ibu harap kalian bisa tertib mengikuti materi apa yang akan Ibu sampaikan, ya. Jadi selama Ibu menyampaikan materi, silahkan nanti mikrofonnya di-unmute dulu, ya. Kemudian untuk yang nonton live streaming di YouTube juga dimohon untuk tidak berkomentar macam-macam, ya. Kita ikuti kegiatan ini dengan tertib, ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Masih semangat ya, walaupun cuacanya sudah detik-detik menjelang makan siang, istirahat siang, tapi masih tetap semangat ya. Terus Bu semangat. Ya Bu, siap Bu. Ayo Wahid. Ya, siap. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di lewat Google Meet ini, ya, dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Belanakan, ya. Ini tahun kedua di mana kita melaksanakan kegiatan PLS ini secara daring. Ya, tapi walaupun kita melaksanakan kegiatan PLS ini secara daring, tapi kita tidak boleh patah semangat, kita tidak boleh putus asa, ya. Alhamdulillah, walaupun secara daring kita bisa melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini dengan tertib, ya. Ya Bu, ya Bu, siap. Iya. Next-nya mana?
Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mau kenalan dulu nih sama kalian ya. Sebelumnya ada yang sudah kenal belum? Belum. Belum ya. Pasti di sini kan Ah, kalian Udah, Bu. siswa baru dan Ibu ucapkan selamat ya. Ibu ucapkan selamat kepada Ibu kalian cantik banget, Bu. semua serta baru yang sudah dinyatakan diterima sebagai kelas 10 di SMA Negeri 1 Belanakan ya. iya Ibu Bu. harapkan kalian tuh harus banyak bersyukur karena apa? Karena masih banyak Ayo, teman-teman Wahid. kalian di luar sana yang pengen masuk ke SMA tapi belum keterima ya. Jadi kalian manfaatkan kesempatan emas ini sebaiknya selama kalian menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Belanakan ini, ikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah ya. Kegiatan pembelajarannya kalian ikuti dengan baik, aturannya kalian ikuti dengan baik ya, karena tidak semua siswa itu bisa masuk ke SMA Negeri 1 Belanakan. Kalian ini termasuk siswa-siswi terpilih ya, jadi harus bersyukur ya. Kemudian tingkatkan kedewasaan kalian juga ya, jadi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan kalian selama di SMP yang buruk-buruknya jangan dibawa ke SMA. Ya, Ya, misalnya Bu. kalau selama di SMP kalian jarang ikut PJJ, nah di SMA mah nggak boleh, ya harus rajin mengikuti PJJ, ya setiap harinya sesuai jadwal masing-masing, ya. Nah, sekarang Ibu mau memperkenalkan dulu nih, ya. Perkenalkan, nama Ibu Atika Fauzia, alamatnya di Ciasem. Ada orang Ciasem di Bu, sini? Ada ya, Oh, banyak ya ada. orang Ciasem ya. Bu, ada Bu. Ada. Ya. Tetangganya Orang Pak Ciasem Kirno. kenal lah sama Ibu Maya. Ciasemnya Tetangganya Pak di Kirno, Bu. Pak Firno mah di Duku Bu, yang tahu perkenalkan Ibu mah namanya, Bu. Ibu Ya, mah di itu tetangganya, Marjin. Bu. Nah, ya, Pak Kirno. Ibu tempat tanggal lahirnya di Bukan Subang Indonesia. 18 Agustus 1992 ya. Jadi masih muda ya. Masih seumuran sama Oke, kalian masih- semua ya. Ibu masih muda. Nah, di sini perkenalkan Ibu mengajar mata pelajaran ekonomi. Jadi nanti buat kalian yang masuk ke kelas PS kita ketemu lagi, ya. Di sini Ibu juga sebagai pembina PMR SMA Negeri 1 Belanakan, ya. Jadi buat anak-anak Ibu semuanya peserta didik baru yang masih bingung pilih-pilih ekskul nanti, nah silahkan gabung di PMR, ya. Ibu Nanti sayang aku enggak? bisa ketemu lagi di kegiatan PMR ya. Nah, kalau yang mau kepo-kepo kegiatan PMR ngapain aja sih? Nah, silakan kalian bisa cek-cek Instagramnya @PMR Seman 1 Belanakan ya, atau Facebooknya PMR Wira Seman 1 Belanakan ya. Klik aja. Iya, Bu. Ibu mau belajar, Bu. Next ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang budaya hidup bersih dan sehat, ya. Kenapa materi ini harus disampaikan? Karena sudah kita ketahui bahwa sekarang ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, ya. Jadi untuk itu materi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua supaya kita bisa menerapkan budaya hidup sehat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita cintai, ya. Nah, sebelum ke materi, coba kalian perhatikan nih ada beberapa gambar di sini, ya. Coba responnya gimana kalian melihat gambar yang ada di layar kalian ini, di layar handphone kalian ini. Coba ada yang ingin berkomentar bagaimana pendapat kalian setelah melihat ini nih di lautan ya, banyak sekali sampah-sampahnya. Kemudian di pinggir jalan itu tumpukan sampahnya seperti Gunung Tangkuban Parahu ya. Dan ini nih, ini biasanya banyak nih ditemukan ya di belakang sekolah, biasanya di ujung, di pojok itu siswa-siswi suka membuang sampah di mana saja tuh sembarangan di situ ya.
Nah, ini gambarnya ya. Ketika kalian melihat seperti ini atau ketika kalian berada pada situasi atau tempat yang seperti ini, apakah kalian akan merasa nyaman? Nyaman tidak kalian jelas berada? tidak. Jelas tidak kan? Tidak, Bu. Ya, apa yang akan kalian rasakan? Yang kalian rasakan kalau kalian berada di misalnya di tumpukan sampah itu, bau ya, Bau sampah, Bu. sampah ya, sangat tidak nyaman, bau ya, jorok, kotor ya. Iya, oke, next ya. Nah, pokoknya intinya sangat tidak nyaman ketika kita berada di lingkungan yang sangat kotor ya. Nah, sekarang kita bayangkan ketika kita berada di kondisi yang seperti ini. Coba situasi lingkungan rumah yang bersih, lingkungan rumah yang sehat, kemudian lingkungan sekolah yang bersih, ya, dan kemudian kondisi kelas yang bersih, rapi, ya. Apakah akan nyaman kita belajar di kelas yang seperti ini? Nyaman. Iya, berisik, nyaman belajar di kelas dengan kondisi kelas yang seperti ini ya, bersih, rapi. Nah, nanti ketika sudah bisa diterapkan pembelajaran tatap muka, ya kalian harus menjaga lingkungan sekolah kalian, ya. Tuh seperti ini gambarnya ya, bersih, rapi, ya. Kondisi kelas juga meja dan kursinya tersusun rapi, ya, tidak ada sampah berserakan, ya. Jadi nyaman ketika nanti kalian belajar di kelas. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Pertama, pengertian budaya hidup bersih dan sehat ya. Pengertian budaya hidup bersih dan sehat itu adalah konsep hidup sederhana yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan hidup sehat ya. Nah, jadi budaya hidup bersih dan sehat itu konsep hidup ya, konsep hidup yang mengedepankan upaya-upaya dan kegiatan hidup sehat. Jadi di sini kita ambil dari kata konsep ya. Konsep, ada yang tahu konsep itu apa? Konsep, pengertian dari konsep itu apa? Ada yang tahu? Konsep. Nggak tahu, Bu. Hah? Nggak tahu. Belum tahu. Ya, oke, di sini jelaskan ya. Jadi konsep ini bisa kita artikan sebagai gagasan ya, atau bisa kita artikan sebagai ide ya, tujuan bisa ya, pandangan bisa. Jadi pandangan kita untuk hidup sehat dengan melakukan kegiatan-kegiatan dan menerapkan pola hidup sehat ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sudah membudaya hidup sehat teh ya. Kalau sudah membudaya ya kita nyaman-nyaman saja, tidak merasa terbebani ketika kita harus menerapkan pola hidup sehat. Sehat. Nah, di sini ada pedoman untuk hidup bersih dan sehat. Ya, yang pertama ada salah satu hadis Rasulullah ya yang berbunyi an-nadzafatu minal iman. Ya, artinya apa? Artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Iman. Ini sudah jelas ada pedomannya. Ya, hadis Rasulullah. Ya, jadi menjaga kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian ada menurut peribahasa nih yang berbunyi apa? Mensana in corpore sano. Nah, ya. Artinya apa mensana in corpore sano? Artinya di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang kuat. Nah, iya. Kalau tubuh kita sehat, ya, berarti jiwa kita pasti kuat. Sehat. Ya. Nah, ini pedoman untuk pola hidup sehat. Ya. Kemudian next di sini ada manfaat budaya hidup bersih dan sehat. Ya, yang pertama dapat istirahat dengan nyaman atau tidur nyenyak. Ya, pasti
ya. Orang sehat pasti tidurnya nyenyak, ya. Kalian bayangkan kalau misalkan kalian sakit, ya, jangankan mau tidur, ya. Kalau misalkan kalian misalnya ada salah satu anggota tubuh kalian yang merasa sakit, misalnya sakit gigi misalkan, ya, Sering, Bu. boro-boro. Nah, gimana? Tidurnya nyenyak nggak kalau misalnya kalian sakit gigi? Enggak, Bu. Iya, tuh. Ya, boro-boro mau tidur nyenyak, ya. Sedetik saja meremin mata kan susah, ya. Jadi yang pertama manfaat yang bisa kita dapat ketika kita menerapkan budaya hidup sehat itu dapat istirahat dengan nyaman, tidur nyenyak, ya. Kemudian yang kedua dapat bekerja dengan maksimal, ya. Pasti ya, ketika kita dalam kondisi yang sehat, otomatis kita bisa melakukan aktivitas apapun, ya. Tapi ketika kita sakit, otomatis aktivitas akan terganggu. Jangankan untuk bekerja, ya. Kalau orang sakit mah makan aja nggak enak, ya. Sekalian betul. sakit gigi, misalkannya kemarin dikasih sate, misalnya 2 kilo, dimakan nggak kira-kira? Hilang, Ya. Bu, giginya, Bu. Iya kan sakit gigi namanya juga sakit, ya. Ketika ada salah satu tubuh kita yang merasakan sakit, pasti anggota tubuh lain juga akan terkena dampaknya, ya. Ketika kita merasa sakit gigi, ya, kepalanya puyeng, iya, ya. Jangankan mau bekerja, ya, untuk makan saja tidak enak, ya. Jadi kalian harus bersyukur ketika kalian sampai saat ini masih diberikan kesehatan, ya. Jangan lupa harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat, ya. Kemudian yang ketiga dapat belajar dengan baik, Nyaman. ya. Ketika kalian dalam kondisi sehat, insya Allah ya kalian belajarnya bisa fokus, ya, bisa nyaman, ya, bisa bagus nanti hasilnya. Ketika kita misalnya sakit gigi, kemudian pusing, flu, batuk, ya, otomatis nanti belajar juga tidak akan fokus, ya, karena banyak yang kita rasakan. Ya, jangankan mau ikut PJJ misalnya, ya, mengerjakan tugas, ya. Untuk buka handphonenya saja, ya, kita males misalnya, ya, karena banyak yang kita rasakan, kepalanya pusing misalkan, ya, kemudian hidungnya mampet, tersumbat, batuk, ya, pasti aktivitas belajar juga terganggu, ya. Kemudian selanjutnya dapat berpikir positif dan sehat, ya. Jika orang sakit pasti pikirannya negatif, ya. Aduh, saya misalkan nih sekarang lagi perut muntah-muntah misalkan, ya. Pasti nanti pikirannya negatif, ya. Aduh, bisa makan apa kira-kira, ya. Kemudian sekarang ini kan kita setiap hari itu sering banget ya mendengar berita duka di mana-mana. Ya. Iya, mati. Ya, di mana-mana banyak ya keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita atau tetangga, ya, misalnya. Ya, itu Bu. banyak kali ya berita-berita kita setiap hari itu kita mendengar berita duka tuh sering banget ya sekarang ini. Nah, ketika Tapi kita sedang alhamdulillah, Bu, mending, Bu, misalkan ya sekarang, dirawat, nah itu kan pasti ada rasa kekhawatiran ya, ada rasa kekhawatiran dalam diri kita. Oh, kira-kira kita bisa sembuh nggak ya, misalnya kayak gini ya. Kira-kira kita diberi umur yang panjang nggak ya. Nah itu kan pikirannya jadi negatif ya. Tapi ketika kita sehat ya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, insya Allah pikiran kita juga akan berpikir positif. Ya, iya, makanya harus bersyukur kalau misalnya yang sakit sekarang sudah sembuh, harus dijaga ya, jangan sampai kita jatuh sakit untuk kedua kalinya ya, karena kalau Ya, zaman Bu. sekarang ya kalau udah sakit itu sembuhnya lama ya, proses penyembuhannya tuh lama. Ya, rumah sakit penuh di mana-mana. Ya, rumah sakit penuh di mana-mana. Kemudian tenaga medis juga sudah banyak yang tumbang, ya, dokter-dokter sudah banyak yang tumbang.
Jadi siapa yang bisa menyelamatkan diri kita ya kita sendiri ya. Ibu. Kemudian merasa damai, nyaman dan tentram ya. Pasti ya kalau kita sehat ya kita nyaman menjalani hidup ini gitu ya. Ketika kita merasa sedang sakit ya, sangat tidak enak sekali, tidak nyaman, gelisah pikirannya ya karena banyak hal-hal yang kita rasakan ya, kepala pusing misalnya, badannya pegel-pegel misalnya pada sakit ya, nggak bisa jalan ya, harus infus Auzubillah, Bu. misalnya. Iya, kalau kita sakit ketika kita diinfus misalnya ya, dirawat di rumah sakit ya, apakah enak tidur di rumah sakit ya walaupun semua dilayani ya, makan dikasih ya. Enak nggak kira-kira kalau misalnya kalian dirawat di rumah sakit? Iya, ya. Iya, Bung, gak enak, Bu. Dirawat, Udah mahal. iya, Mas, udah mahal. Ya betul. Ya udah mau bayar ya. Kita semalam aja bisa sampai ratusan ribu. Ya. Belum lagi obatnya harus kita tebus ya. Jadi harus banyak bersyukur ya, kalian diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, harus dijaga ya. Kemudian memiliki penampilan yang sehat ya. Ya, beda kan ketika misalnya kita melihat orang yang sedang sakit dengan orang yang sedang orang yang sehat. Ya, sangat beda ya, kelihatan dari wajahnya fresh, berseri-seri ya. Ketika kalian misalnya kurang istirahat saja ya, misalnya kalian begadang sampai malam, sampai pagi, sampai enggak tidur, itu kan kelihatan dari raut wajah ya, mata merah ya, kemudian mukanya kusut, berantakan, sangat kelihatan sekali ya. Jadi itu menampilkan penampilan yang kurang baik. sehat kalau misalnya kondisi kita juga tidak sehat ya. Kemudian selanjutnya lebih percaya diri ya. Kalian percaya diri nggak kalau kalian sehat? Ya, Bu. Ya? Iya percaya diri kan. Jadi pede aja kalau kemana-mana karena sehat ya. Sedangkan kalau misalnya kita lagi batuk nih ya, main ke rumah orang, bakal diterima nggak sama orang yang rumahnya kita singgahi? Iya, disangka COVID lagi ya, tuh betul ya, ditolak nanti malah usir lagi ya. Nah, berarti yang ketujuh itu lebih percaya diri kalau kita sudah terbiasa membudayakan hidup bersih dan sehat ya. Yang selanjutnya itu menghemat biaya pengeluaran untuk kesehatan ya. Sayang dong uangnya kalau kita sudah capek-capek ngumpulin ya, capek-capek kita kerja ya, siang malam banting tulang ya. Ketika kita diberi sakit harus dibawa ke rumah sakit ya kan, uangnya mau tidak mau harus kita gunakan untuk biaya pengobatan ya. Iya, sehat itu kan mahal ya. Jadi jangan sampai kalian sakit ya. Iya, sehat itu kan mahal ya. Kemudian yang selanjutnya terhindar dari penyakit ya. Ketika kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya, insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit ya. Ketika misalnya kita selalu menerapkan protokol kesehatan ya, baik saat berada di rumah maupun kita berada di luar rumah, kita selalu memakai masker misalnya ya. Kemudian mencuci tangan sabun, setelah pergi keluar rumah kita selalu bersih-bersih dulu, mandi ya pakai sabun. Nah, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit ya. Kemudian yang ke-10 itu mendapatkan kehidupan dan interaksi sosial yang baik ya. Ya, Bu. Nah, masih semangat untuk selanjutnya? Udah, Bu, ngantuk, Bu. Masih ya, masih semangat dong, baru beberapa menit. Iya. Buatan Ada, Bu. Bu. Bentar ya, Ibu. Izin minum dulu ya. Tenggorokannya rada gatel.
Oh iya Bu, Iya, sok kirim Bu. Jangan lupa baca Kirim doa. Bu. Kuota. Jangan bagus sih Bu minumnya. Ya, sudah. Biar nggak ngantuk, silakan kalian juga boleh ya sambil nyemil-nyemil misalkan ya. Lanjutan Bu. Nah, kita Karena lanjut Bu, ke roti slide biryani, selanjutnya. Di sini ada manfaat budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ya. Ada 3 manfaatnya. Yang pertama manfaat bagi siswa, manfaat bagi sekolah, dan yang ketiga manfaat bagi masyarakat ya. Yang pertama manfaat bagi siswa, meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit ya, pasti ya. Ketika kita menerapkan pola hidup sehat, maka kalian sebagai pelajar itu insya Allah akan tidak terserang penyakit ya. Makanya di rumah kalian harus tetap jaga kesehatan ya, walaupun di rumah saja ya. Sekarang ini kan kondisinya masih PPKM ya, kita tidak diperbolehkan untuk kemana-mana ya, harus stay di rumah. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, jaga imunitas supaya tidak mudah terserang oleh penyakit ya. Dengan apa? Ya ini harus dengan menerapkan budaya hidup bersih dan sehat ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan semangat belajar ya. Tugas kalian sebagai seorang pelajar itu kan hanya belajar ya. Nah, jadi ketika kalian dalam kondisi sehat, kalian dalam kondisi baik-baik saja ya, tidak sedang sakit ya, pasti kalian juga semangat kan belajarnya ya. Jangankan mulai belajar ya, kalau lagi sakit tidur juga susah, makan susah ya, kalau kita sedang sakit ya. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan angka absensi karena sakit ya. Nah, ketika kita menerapkan pola hidup sehat, kita kemudian sehat kondisinya, nah maka tingkat absensi atau karena sakit juga akan menurun ya. Jadi pada saat guru itu melakukan absensi, misalnya semuanya hadir ya, kelas misalnya 10 IPA 1 nihil, 10 IPA 2 nihil. Nah, itu kan berarti bagus ya, angka ketidakhadirannya menjadi menurun atau berkurang. Kemudian yang kedua, manfaat bagi sekolah ya. Meningkatnya semangat belajar siswa berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan ya. Ketika kalian belajarnya semangat ya, kemudian hasil nilai-nilainya bagus ya, otomatis juga pencapaian sekolahnya juga bagus ya. Sekolah bisa mencapai target dan tujuan yang diinginkan ya. Kemudian yang kedua, meningkatnya citra sekolah yang positif ya. Jadi bagus kan kalau misalnya sekolah setiap harinya banyak yang absen siswanya karena sakit, otomatis citra sekolah juga jadi jelek ya, jadi kurang bagus. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, mempunyai lingkungan sekolah yang sehat, dapat mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh sekolah. Nah, ini dampak atau manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ya. Nah, next. Nah, kira-kira apa saja sih indikator yang harus kita lakukan supaya kita bisa membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat? Yang pertama nih ya, ini ketika nanti diberlakukannya sekolah tatap muka kembali ya, ini hal-hal yang harus kalian lakukan ya, yang harus kalian terapkan. Yang pertama nih ya, memelihara rambut agar bersih dan rapi. Ya, sama laki-laki nih biasanya karena nggak pernah sekolah ya, karena sekolahnya nggak pernah tatap muka, jarang tatap muka, di rumah kalian rambutnya sudah merah ya, gondrong, diwarna-warni. Mending pendek ya.
ini mah keriting, kribo, ya diwarna-warna. Udah kayak gulali pokoknya, ya. Nah, Olik Bu, olik Bu. ya, oleh jangan Giku. boleh ya. Ketika nanti kalian masuk ke sekolah harus memelihara rambut supaya rapi dan bersih ya. Untuk laki-laki dipotong telinganya supaya kelihatan, belakangnya juga tidak sampai melebihi baju ya, kerah baju. Ya Bu, mese pendek. Ya, dirapi pakai minyak rambut biar wangi. Ya kan kelihatannya enak ya. Dipandangnya juga enak, jadi kelihatan gantengnya, kelihatan rapihnya ya. Iya Bu. Ya, good looking kata Pak Deden mah ya. Kemudian yang kedua memakai Sekolah normal pakaian Rena kenapa lik? rapi ya. Nah, yang kedua memakai pakaian bersih dan sekolah ya. Ganteng Ayo mikrofonnya di unmute dulu mikrofonnya. Ya. Ganteng banget demi Allah tadi. Mau dilanjut nggak nih? Lanjut ya. Tertib. Yuk lanjut Bu, Tetap lanjut. tertib. Sampai akhir ya. Kemudian yang ketiga memelihara kuku agar selalu pendek dan rapi ya. Bersih Bu. Biasanya nih anak cowok nih kukunya panjang-panjang hitam-hitam ya. Dipelihara kukunya biar rapi. Karena apa? Karena ketika kalian kukunya saja kotor ya, itu kan banyak kuman-kuman bersarang tuh bersembunyi di sela-sela jari Iya, Bu, kalian. berbahaya. Ya, jadi harus dipotong kukunya, dibersihkan ya minimal seminggu sekali lah ya, bersihin kukunya. Kemudian memakai sepatu bersih dan bersih dan rapi. ya nanti ketika kalian masuk sekolah ya menggunakan sepatu yang bersih dan rapi ya, dicuci sepatunya yang wangi, jangan sampai nanti ketika kalian lepas sepatu Berisik ya. tersebar aroma yang tidak sedap ya. Kemudian berolahraga secara teratur dan terukur. Iya, ya. Jadi harus berolahraga teratur dan terukur. Maksudnya terukur di sini tidak berlebihan, ya. Olahraganya yang ringan-ringan saja, tetapi secara teratur dilakukannya, ya. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya. Zaman sekarang apalagi di tengah pandemi seperti ini kita harus banyak makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ngopi Bang, ngopi. Gangguan sedikit ya. Sampai mana tadi? Ya Bu, enggak apa-apa Bu. Oh iya, Ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, yang sehat. yang mengandung 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian ditambah dengan suplemen-suplemen supaya daya tahan tubuh kita itu terus stabil, bagus ya. Kemudian yang selanjutnya tidak merokok di sekolah. Ya. Nah, ini ya jangan sampai terjadi nih ketika nanti kalian masuk sekolah misalnya ya, kalian sembunyi-sembunyi. Ya, jangan ya. Siap-siap saja nih ketemu nanti sama Olik tuh Bu, olik. Ketemu sama Panana ya. Kemudian tidak menggunakan Olik Bu, olik. Ya, apalagi ini ya tugas kalian seorang pelajar itu jangan sampai terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri kalian sendiri. Bu, nabza apa Bu? Kenapa? Nabza apa Bu? Oh, sebab ada yang tahu? Yang tahu silakan boleh dijawab nih. Ada yang bertanya katanya nafsa teh apa? Barang. Singkatannya. Narkoba. Iya, narkotika. Iya, psikotropa. Apa? Dan Narkotika. lainnya. Kemudian selanjutnya menggunakan jamban yang bersih dan sehat nih ya. Toilet harus dijaga ya sampai bersih, jangan sampai toilet sekolah nih misalnya kotor karena kalian jorok ya, sembarangan menggunakannya. Iya, Kemudian menggunakan air bersih ya, mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai
sabun ya, harus rutin ya mencuci tangan setiap kalian mau makan, setiap kalian habis makan, setiap kalian melakukan aktivitas apapun wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Selanjutnya membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah. Ya, jadi habis jajan misalnya kalian ke kantin terus kemudian sampahnya kalian buang di kolong-kolong meja misalnya, nah, boleh ya. Harus membuang sampah di tempat sampahnya masing-masing ya. Mana sampah organik, mana sampah non organik. Ya. Ya. Nah, kemudian di sini ada adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Nah, nanti dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka secara langsung, ini ada protokol yang harus dilalui. Yang pertama, protokol kesehatan umum di sekolah. Yang pertama, screening kesehatan bagi warga sekolah. Ya. Jadi sebelum kalian nanti ke sekolah harus di screening dulu nih, ya, kondisi kalian sehat atau tidak. Kemudian di screening zona lokasi kalian dari mana nih daerahnya, apakah dari zona merah, zona kuning, zona hijau, ya. Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar protokol kesehatan COVID-19. Menyiapkan edukasi dan informasi terkait pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah. Ya. Kemudian pengaturan siswa belajar di sekolah dan di rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Ya. Jadi nanti ketika dilakukan pembelajaran tatap muka, itu siswa secara bergiliran ya, tidak langsung full semuanya hadir di sekolah ya. Jadi ada yang belajar secara luring, kemudian ada yang dilakukan secara daring ya. Kemudian social distancing dan physical distancing. Ya, tetap ini ya, harus jaga jarak. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Menerapkan budaya hidup sehat oleh warga sekolah, kemudian mengajak warga sekolah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua, protokol kesehatan sarana dan prasarana sekolah. Ya, yang pertama, sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk atau banner, ya. Kemudian sekolah wajib menyediakan alat pengukur suhu, masker, dan tempat cuci tangan. Nah, ini semuanya sudah ada di sekolah ya. Sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian melaksanakan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Pengukuran jarak bangku dalam kelas ya. Jadi nanti di kelas itu kalian jaraknya minimal 1 meter ya, nggak bisa duduk berduaan ya, harus masing-masing dan harus berjarak 1 meter ya. Kemudian yang ketiga, protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju sekolah ya. Jadi sebelum berangkat sekolah pastikan kondisi kalian tuh dalam kondisi sehat ya. Ketika kalian merasa kurang sehat, ya udah mending nggak usah berangkat ke sekolah dulu ya. Kemudian yang kedua, membawa bekal dan makanan masing-masing. Ya, dari rumah bawa bekal masing-masing ya, nggak boleh jajan di sekolah nggak, karena nggak boleh ada yang jualan di sekolahnya juga. Kemudian pakaian yang dikenakan bersih, memakai masker ya, wajib pakai masker. Kemudian selanjutnya langsung ke sekolah ya, nggak boleh belok-belok, nggak boleh mampir-mampir. Jika menggunakan roda 2 dan berboncengan harus satu keluarga ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti ketika pembelajaran tatap muka kalian bawa motor, itu berboncengannya harus dengan satu keluarga, misalnya kalian kakak adik ya. Kalau misalnya bukan keluarga ya nggak boleh berboncengan ya. Kemudian sampai di sekolah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, kelengkapan masker dan cuci tangan. Jadi sebelum masuk sekolah biasa dicek suhunya dulu ya, pakai termogan. Protokol kesehatan siswa selama di sekolah. Jadi selama di sekolah kalian tuh harus selalu memakai masker, kemudian jaga jarak dan tidak bersentuhan ya. Jika merasa sakit segera melapor kepada guru. Kemudian selama istirahat makan bekal pribadi di kelas dan di tempat duduk masing-masing ya. Jadi selama istirahat nggak boleh kemana-mana, tetap di dalam kelas ya. Kemudian pelaksanaan ibadah secara bergantian dan membawa perlengkapan ibadah sendiri ya.
Selanjutnya, protokol kesehatan pulang sekolah menuju ke rumah. Ya, selesai jam sekolah, siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Ya, sampai di rumah langsung mandi, memakai sabun dan mengganti pakaian. Ya, jadi langsung mandi ya, nggak boleh mampir-mampir kemana dulu main, misalnya ke rumah temen, ya nggak boleh, harus mandi. Kemudian jangan langsung berinteraksi dengan anggota keluarga, kalian bersih-bersih dulu, ya, mandi pakai sabun, baru boleh silakan kalian melakukan interaksi dengan keluarga. Oke, cukup sekian materi dari Ibu, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat oleh kalian, kemudian bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pesan Ibu tetap jaga kesehatan, ya, tetap di rumah, stay di rumah, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin. Cukup sekian materi dari Ibu, ya. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya, jeda dulu 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Turun cok, mabar ga? Mabar Bu, mabar. Tunggu sebentar ya. Nanti ada materi Non, satu Pak. lagi. Ada materi satu lagi. Lapar Pak. Tunggu, Baterainya habis, Pak. sabar ya. Sebentar kok. Kamu ke warung. Ya, sok. Utang yang ngeli Pak, utang yang ngeli Pak. Pak mau be. Pak Tunggu pematerinya dulu ya. Beda. Oke, siap. Bohong, Tina mau mojok, Pak. Siap. Sahan memojok, Pak. Tidak ada yang bilang gitu, Sa. Sahan memojok, saha. Esa. Cewek tadi. Tina. Bledogan po habis ya. Woi, Tina apa? Sahan nanti mojok, saha. Woi, Bang. Esa. Alik. Ira mau mojok gue Esa. Duh. Sirang kampret. Abdul Holik. Ah, kaya ba pegawaian. Amel Aman nggak, Pasar Pak? wadon nih. Ah, Tapi ngomong mau. Esa wadonan dia, Sa. ini esan dia nih. Ah, Yang rumah. Oi. Rumah. Maesa, Mana, bajunya dirapihin dong. iya Pak, maaf. Bajunya yang bener. Udah Pak, Ya, buka lagi kameranya. maaf nggak sengaja. Ke sekolahnya kapan Pak? Ya, Nek. Ke sekolah normal kapan Pak? Ya, Nek. Tuku seblak yuk. Apa, Dek? Ayo. Tuku Anu baik, japri. Rosai lagi apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Bu. Yang semangat ya untuk mengikuti.
Gak semangat, Iya, Bu. Bu. Semangat. Nanti semoga kalian masih semangat dan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Saya, Ibu Haji Neneng, mau memandu perkenalan guru-guru dan TU atau tenaga administrasi sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Lanakan. Nanti kalau sudah mulai acara perkenalan, tolong kalian jangan berkomentar apa-apa, ya. Perhatikan dan simak supaya kalian tahu nama guru-guru dan mengajar apa, tugasnya apa. Ya. Iya, Bu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. akan memperkenalkan seluruh guru atau pengajar SMA Negeri 1 Blanakan dan tugas tambahannya. Silahkan untuk disimak. Kalau Tiani tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmanto, BPD, yang Sulaiman, SMA 1 Blanakan, belajar sejarah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Kedengeran suaranya? Kedengeran, Bu. Enggak, Bu, enggak. Ya, mikrofonnya ini kecil. Kecil. Suaranya. Enggak ada, Bu. Kedengeran? Bu. Kecil, Bu, suaranya, Bu. Tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah hubungan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perkenalkan, nama saya Rati Herawati Bismes. Saya diberi tugas sebagai guru bimbingan konseling kelas dan kelas 11 IPS. Gurunya gue anjir. Di kurikulum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Abdul Salim SAG, guru SMA Negeri 1 Belanatan. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan juga saya diberi tugas tambahan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya saya mengajar bahasa Inggris di kelas 11. Ibu kata-kata. Saya diberi tugas tambahan sebagai wali kelas dari kelas 11 IPA 1. Kemudian tambahannya sebagai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dennis dari SPD, mengajar mata pelajaran sejarah di kelas 10 dan kelas 11. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intiana Susanti, PD, mengajar matematika dan juga kimia, Ya, sekaligus di kelas 10 IPA 1. Gue gak kedengeran. Assalamualaikum. Gak kedengeran. Perkenalkan, saya Rubian Fauziah, SPD, mengaku mata pelajaran sosiologi, mengajar kelas 10, 11, 12, IPS semuanya. Yang perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Ismatul Wahmadi. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA. Matikan suaranya, matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atif Sudrajat SIP. Saya mengajar Supaya kedengaran audionya dimatikan dulu. Saya mengajar biologi dan diberi tugas tambahan sebagai wali kelas 11 IPA 1 dan tugas tambahan lainnya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Taujiri SPD, guru mata pelajaran kimia dan tugas tambahan sebagai wali kelas 12 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani dari Pamanukan. Pada kesempatan di tahun ajaran baru ini diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 10 IPS 5 dan 6 dan 11 IPA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Bapak Ela Soleh, mengajar di SMA untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes. Lemes deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SMA 1 Belanakal. Perkenalkan, nama saya Adi Walaili Jumpul. Saya mengajar matematika wajib kelas 10. Saya juga sebagai wali kelas 10 IPA 4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lena Febriana SPD, itu mengajar mata pelajaran ekonomi dan prakarya serta menjadi wali kelas 12 IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sufiani. Saya mengajar pendidikan jasmani dan saya juga diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas 12 IPA 2 dan sekaligus
menjadi pembina OSIS SMA Negeri 1 Belanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah ZM SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Asriyanti SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA N. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya SPD. Saya mengajar biologi dan tugas tambahan saya sebagai wali kelas kelas 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atika. Saya mengajar Bahasa dan Sastra Inggris di kelas 10 IPS dan juga 11 IPA. Kemudian saya juga sebagai wali kelas 11 IPA 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fauzia. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Untuk tugas tambahan, saya sebagai wali kelas kelas 10 IPS 4 dan sebagai pembina PMR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar fisika kelas 10 dan saya juga mengajar matematika wajib kelas 11 MIPA dan tugas tambahan saya menjadi wali kelas 10 MIPA 2 dan pembina pramuka putri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Neneng Intan SPD. Di sini Ibu mengajar Bahasa dan Sastra Inggris. Selain itu, Ibu juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas 10 IPS 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budikarti untuk kelas 11 IPA IPS. Tugas tambahan saya sebagai wali kelas 11 IPA 6 dan sebagai staf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran? Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dana Purwanti SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis SPD. Saya sebagai pengajar di SMA Negeri 1 Belanakan, mengajar fisika kelas 11 dan kelas 12. Demikian perkenalan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyana SPD. Di sini saya mengajar pendidikan Rian Kyoshi. dan saya diberi tugas tambahan sebagai wali kelas 10 IPA 3 dan juga saya adalah pimpinan pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta didik baru di SMA Negeri 1 Blanaka. Kenalkan, nama saya Adelia Rosmiati, SPD. Saya mengajar bahasa Sunda di kelas 10 IPA, kelas 11 IPA dan IPS, dan kelas 12 IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astra Station. Saya guru mata pelajaran seni budaya dan bahasa Sunda. Saya juga diberi tugas tambahan sebagai wali kelas, sebagai pembina seni, juga sebagai staf IT kurikulum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yamus Muhammad Faisal Firyana. Saya mengajar matematika wajib dan matematika peringatan dan wali kelas 10 IPA 5 sekaligus pembina olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nika, staf pendidikan, mengajar di SMA 1 Blanaka, memakai mata pelajaran sejarah perkenalan di kelas 12 IPS dan di kelas 10 IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar Demikianlah nama-nama pengajar di SMA Negeri 1 Blanakan. Semoga kami semua dapat melayani kalian, mendidik kalian dengan sehat walafiat dan tentunya baik. Selanjutnya, nama tenaga administrasi yang ada di SMA Negeri 1 Blanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak ada Nggak ada gambarnya. Jabatan saya. Ya sebentar ya. Aslimat TU SMA Negeri 1 Blanaka. Sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sugiarto, tenaga administrasi bagian humas di SMA Negeri 1 Blanaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Mukhtar, staf tenaga administrasi di bagian staf keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan, staf tata usaha di bagian sarana dan prasarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ma'ruf, tenaga administrasi bagian kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Premi Hadi Susilo, tenaga administrasi bagian operator sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisman, tenaga administrasi bagian arsiparis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arsifawat, tenaga administrasi bagian kesiswaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Rizka. Saya sebagai tenaga administrasi sekolah di bagian perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Darmiati sebagai petugas perpustakaan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Mugni sebagai tim keamanan SMA 1 Belanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah nama tenaga administrasi sekolah SMA Negeri 1 Belanakan. Semoga kami dapat melayani kalian dengan baik. Amin. 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 Amin, Bu. Ini materi yang terakhir, sekaligus Pak, ditutup aja. Ya. Ini materi yang terakhir, sekaligus saya akan menutup pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa dulu ya. Ya, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat bertemu besok. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, amin. Jaga kesehatan. Amin. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Siap. Jangan kemana-mana. Siap, Bu. Yang tadi materi barangkali kurang jelas, kalian bisa melihatnya di YouTube. Ya, Bu. Ya, siap. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Haji Neneng Maesaro udah mengasih materi untuk hari ini. Oke, dilanjut aja ke sholat duhur ya. Udah terakhir, udahan. Terima kasih. Ya, Pak, waktunya pengen makan ya, Pak. Yo, assalamualaikum. Sampai jumpa besok. Wahid. Bye. Ngopi, boy. Ngopi, ayo, ngopi. Ngopi. Enggak, Wina. Pakai daging, boy, berisik, boy. Wahid. Jotong. Berisik. Anong greng. Itong. Wahid asik. Bye-bye.